Mas Garin kayaknya waktu itu dapat rekomendasi gue dari Paul Agusta. Jadi kayak, Mas nggak mau casting Asmara aja gitu, dia penari loh gitu. Terus Mas Garin yang kayak, oh Asmara yang mana ya? Terus Paul yang kayak, itu kok datang juga waktu premiernya Cokro Aminoto. Terus tiba-tiba Mas Garin kayak, itu ya perempuan yang surrealis itu ya. Anjrit, udah langsung dicap surrealis. Karena lipstick ungu, eyeshadow merah, baju dan Jo Hyoji. Jadi kayak, itu ya perempuan surrealis. Jadi Oh iya. Ya cukup nyentrik sih. Kayaknya semua orang juga kayak, oh surrealis ya. itu kan part of branding and marketing. Nah itu yang harus belajar tuh orang-orang tuh. Ya di studio sekarang kedatangan Asmara Abigail. Sebenarnya gua itu mau interview lu udah dari lama, Asmara. Ya karena memang gua kan suka banget nonton film horor yang ada lunya. Serius? Ya, dan dari wajah lu itu sangat ikonik banget untuk mainin film horor. Terima kasih. Yuni, gue nonton Yuni. Oke, thank you. Yuni, tapi yang sama Laura Basuki yang Star Vision tuh apa judulnya? Sehidup Semati. Iya, gue belum nonton. Cuma katanya lu lumayan stealing scene juga di situ ya. Iya, ini lagi main di Australia, Indonesian Film Festival. Iya. Jadi ya mudah-mudahan bisa nonton. Amin. Kesempatan berikutnya. Biasanya film kayak gitu masuk OTT tuh. Kita lihat ya Nanti nanti kita lihat jodohnya di mana. Iya, Yuni kemarin nonton Yuni, walaupun Yuni sebenarnya nggak horor ya, jatuhnya jadi yang di salon kan. Pakai bahasa ngapak tuh, Jawa ngapak tuh. Bahasa Serang. Bahasa Serang tuh ya. Bahasa Jaseng, sebutannya Jaseng, Jawa Serang. Oke. Nah, tapi Asmara Abigail belajar acting dari mana sih? Kan kuliahnya Itali bukan acting. Iya, sebenarnya di Itali kuliahnya judulnya adalah Judulnya. Master of Marketing and Branding for Luxury Products. Sebenarnya sih kuliah marketing ya, cuman Oke. itu kan aku S2. Nah, sebelumnya aku kuliah di Jakarta di LaSalle College. Oke. Itu aku ambilnya fashion business. Jadi emang ranahnya tuh sebenarnya lebih ke fashion. Tapi begitu kuliah di sana, luxury products tuh kan luas sekali ya dari ya kalau fashion masuknya mungkin ke lifestyle, tapi kita juga belajar kayak tentang seni, contemporary art, terus dan menurut aku sekarang yang bergelut di perfilman, menurut aku itu juga luxury industry gitu. Oh, masuk ke dalam kategorinya ya. Karena kan kalau kita tanya luxury, itu tiap orang beda-beda. Kayak luxury buat lo, buat gue, itu berbeda. Mungkin ada orang yang kayak aduh, relaxing itu luxury. Di saat lu bisa liburan, terus bebas dari kerjaan itu luxury. Ada orang yang kayak menurut mereka luxury-nya adalah dapat project gede. Jadi lebih kayak ke personal experience sih. Jadi bukan segamblang gue pakai tas mahal, pakai jam mahal. Itu kayaknya masih superficial level. Tapi begitu lo kayak apa ya, bisa nikmatin hidup lo, bisa ngejalanin passion lo, menurut gue itu adalah luxury yang sebenarnya gitu. Oh, nah yang lu pelajarin di Milan itu sendiri berarti marketing aja garis besar. Marketing tapi ke luxury products, tapi lebih ke personal human experience. Itu gimana tuh? Jadi ya itu yang gue bilang, kita mempelajari kayak tiap orang menurut mereka luxury itu beda-beda dan gimana caranya marketing sepersonalize itu. Dan menurut gue karena gue kuliahnya 2013 ya udah beda banget sama sekarang. Dulu kan gak ada AI, sosmed belum kayak gitu. Jadi kayak menurut gue sih ya marketing atau cara kita berbisnis, berkomunikasi, cara kita hidup itu kan terus berkembang ya. Tapi gue bersyukur sih udah nyelesain kuliah dan gue seneng banget kuliah di sana dengan experience yang gue alamin, dengan teman-teman dan koneksi yang gue punya. Ya menurut gue itu kayak luxury experience buat gue. Kayaknya buat gue bisa kuliah di luar negeri itu luxury experience loh. Kayak maksudnya itu sesuatu yang mungkin semua orang belum tentu bisa, dan kebetulan waktu itu gue dapat scholarship juga. Ya itu buat gue experience banget, luxury experience. Kita bisa mendapatkan edukasi dengan baik yang sebenarnya kan hak tiap orang ya, dapat lu lahir di dunia mestinya lu dapat edukasi gitu kan, dan menemukan passion lu dan menjadi versi terbaik dari diri lo. Kan nggak semua orang punya kesempatan itu. Menurut gue itu luxury sih. Iya, sebenarnya kayak nge-podcast ngundang bintang tamu yang orang nggak bisa undang juga itu luxury kan. Oh gitu. Jadi luxury-nya ini harus diperluas lagi maknanya ya. Iya, jadi lebih kayak
ya itu kayak lebih kayak mengerti tujuan hidup orang, terus gimana lo ngejual dan membranding dan memarketingkan produk itu ke orang-orang tersebut. Jadi lebih kita marketingnya bukan mass product gitu. Jadi karena sekarang gue di film, jadi gue sering menerapkan teori-teori itu mungkin ke diri gue sendiri sih kalau sekarang. Mungkin ke depan kalau misalnya gue masuk ke ranah produksi, mungkin gue bisa nerapin itu. Cuman kalau sekarang kayak kerja sama yang gue ambil atau strategi branding marketing yang gue pakai buat diri gue sendiri, itu kurang lebih gue juga kayak suka buka-buka modul zaman kuliah zaman dulu. Terus gue suka masih sering ngobrol dan keep kontak sama profesor-profesor gue. Jadi kayak hubungannya udah lebih personal sih. Itu juga luxury ya. Luxury juga, bisa syuting film. Di film Bang Joko Anwar tuh luxury. Gue ngefans sama Abang dari gue SMP nonton Janji Joni. Dan gara-gara Janji Joni gue juga jadi kenal White Shoes and the Couples Company and the Adams. Terus juga gue bisa kerja sama White Shoes juga kan. Itu kayak experience yang gak pernah gue bayangkan gitu. Dari nonton Janji Joni, nonton semua filmnya ya Kala, Pintu Terlarang, Modus Anomali gue ikut castingnya. Terus On Rope gue ikut castingnya. Ternyata baru jodoh di Jenny, film pendek, Jangan Kedip, terus Pengabdi Setan 1, Gundala, Pengabdi Setan 1 kan cuma ending ya? Iya. Perempuan Tanah Jahanam, Pengabdi Setan 2, dan sekarang Nightmares and Daydreams. Dan maksudnya hubungan gue sama Abang juga, ya kita juga kadang-kadang makan di pik, makan doang, ngomong ketawa-ketawa, nggak usah selalu ngomongin film ya, cuman kayak punya hubungan sebagai teman sama Abang kan sesuatu yang nggak pernah gue pikirin. Dan gue bayangkan sebelumnya gue nonton anak SMP nonton Janji Joni aja, terus kayak nonton Janji Joni kayak wow, I want to work in cinema. Iya. Dan filmnya pun tentang itu kan, semua orang di otaknya mikirin film. Itu kayak gara-gara nonton Janji Joni sih gue kayak oke, gue mau kerja di film. Tapi sebenarnya film pertama gue tuh filmnya Teteh, Nia Dinata. Berbagi Suami, gue jadi ekstras. Oh, dapet ada ekstras di situ. Karena kebetulan kan Teh Nia tuh tetangga rumah gue dan emang mereka waktu syuting Berbagi Suami perlu tempat berkuda. Jadi rumah gue emang tempat berkuda. Jadi gue dan keluarga gue dan rumah gue dipakai buat syuting Berbagi Suami. Dan pengalaman menjadi ekstras itu, dan gue inget banget waktu itu AD-nya Astradanya juga Kak Pinung juga kan selalu jadi Astrada Bang Joko. Dan gue inget banget kayak gue enjoy banget jadi ekstra. Jadi kayak gue pingin deh kerja kayak gini gitu. Dan ya ternyata jadi pemain beneran gitu. Iya. Dan ini apa namanya, walaupun syuting itu ketemu pagi nggak ada masalah sama lu ya, nyaman-nyaman aja. Sebenarnya sih ketemu pagi tuh biasanya kalau syuting horor, tapi itu jamnya dibalik ya. Jadi sebenarnya kalau dihitung by hours, kita dapat istirahatnya cukup kalau yang produksinya bener ya. Kadang-kadang ada juga yang ngaco, yang sampai orang kerja 2 hari udah lewat 24 jam belum istirahat, itu sama sekali nggak oke. Dan menurut gue kita juga butuh asosiasi yang melindungi hak-hak kita sebagai pekerja film, itu juga penting banget. Tapi biasanya hal-hal yang kayak overwork kayak gitu pasti semua pemain dan kru ngalamin. Tapi sekarang udah makin baik, apalagi kalau di produksi-produksi tertentu yang mereka memang benar-benar concern akan hal itu, dan mereka tahu kayak cast and crew nih butuh istirahat yang cukup supaya mereka bisa kerja dengan baik dan memberikan performa terbaik gitu kan. Salah satunya ya produksi Bang Joko. Jadi walaupun jamnya kebalik, tapi kalau dihitung ya memang cukup istirahat, kecuali kita emang ngerti ada hal-hal yang misalnya ya ada situasi alam, mungkin hujan belum bisa take atau mungkin nggak bisa sewa lokasinya lebih dari waktu yang udah disetujui, jadi mau nggak mau kita mesti ngejar. Maksudnya kita paham lah, tapi habis itu pasti kalau misalnya kita overwork, besokannya mungkin akan diberi keputusan break. Jadi gua rasa sih makin baik ya secara
secara jam kerja gitu. Iya, kalau dulu kan masih bisa dibilang kerja rodi hitungannya ya. Kalau zaman dulu, gue sih memang dengar cerita-cerita seliweran. Kalau sekarang udah lebih sehat aja syutingnya. Atau mungkin Asmara Bigil ada di syuting yang emang sehat aja, iya kan? Gue pernah juga ngalamin yang parah, tapi kayaknya makin kesini makin yang gue alamin makin baik gitu. Oh, iya bener, kayak uang produksi udah yang gede-gede semua, jadi udah enak, semua bisa pulang cepet. Kalau dulu kan uang coba 1M dimaksimalkan syuting, jadi gitu kan kayak kerja rodi gitu. Iya misalkan gitu contohnya tuh 1M tolong dimaksimalkan, akhirnya syutingnya dipepet, scene dibanyakin apa segala macam. Cuma kan kalau sekarang udah lebih detail, secara perfilman juga Indonesia jauh lebih naik daripada dulu-dulu kan, Kita jadi lebih aman. Lagi keren-kerennya sih ya. mungkin. Walaupun kemarin episode sebelumnya lagi minggu lalu itu ada Bang Kimo. Bang Kimo tuh cerita memang kita belum bisa ngejar taraf The Lord of the Ring misalkan untuk CGI gitu-gitu. Cuma ada menuju ke arah sana, adalah menuju ke arah dunia perfilman kita membaik. Walaupun sekarang kan masih dikuasai sama horor-horor. Dan itu horor itu Indonesia banget, soalnya kita apa-apa wah ini mistis nih, apa-apa penampakan nih, ada kuntilanak. Jadi itu tuh culture kita banget. Kalau kita mau bikin film tentang antariksa kan kita nggak ada NASA di sini, nggak ada apa. Ya beda culture aja sih. Cuman ya gue juga berharap maksudnya film-film dengan genre lain kita bisa lebih explore. Dan semoga, karena gue pecinta bioskop alternatif, semoga ada bioskop alternatif kecil-kecilan di berbagai kota. Jadi maksudnya teman-teman kita di luar kota-kota besar tuh juga bisa punya akses ke sinema gitu. Iya benar-benar. Dan itu semoga ibaratnya film-film yang pengen banget, kan ada orang-orang yang biasa ngomong, pengen banget nonton film ini tapi nggak tayang di kota gua, yang kayak gitu-gitu kan. Atau yang kayak mesti naik angkutan umum kayak kereta atau pesawat buat ke kota yang ada besar, sinemanya. Kan maksud gue tuh kan kayak wah gila loh, kayak bener-bener kayak mau nonton film kita sampai naik pesawat gitu kan, sampai naik kereta. Ya kita sangat berterima kasih lah sama penonton-penonton yang memperjuangkan itu gitu. Jadi semoga makin banyak bioskop di berbagai kota, di berbagai daerah, dan semoga makin banyak bioskop alternatif yang jadi tontonan kita juga makin beragam. Dan juga ya semoga bioskop-bioskop ini juga harga tiketnya tuh juga lebih bersahabat, jadi kita bisa menjangkau masyarakat dari berbagai kalangan gitu. Terakhir gue inget banget, gue sering banget naik taksi kan. Ditanya sama supir taksinya, dari mana mbak gitu kan. Abis nonton, waktu itu gue abis nonton Dune sendirian. Yang part 2. Terus abis itu saya dulu tuh sering banget nonton film, tapi sekarang kenapa ya bioskop-bioskop tuh kayak mesti masuk mall. Terus kalau saya senengnya nonton film laga, terus ya udah gue langsung samber dong. Pasti bapak sukanya Berry Prima ya gitu kan. Dan bayangin ya, maksudnya bapak supir taksi ini yang memang mungkin umuran bokap gue kali ya, 60-an gitu. Dia dulu nonton bioskop sering banget sampai dia mengidolakan Berry Prima. Ya gue nggak tahu, mungkin dulu rasio bioskop yang ada di kota Jakarta atau kota-kota lain tuh seberapa banyak gitu. Dan harga tiketnya juga berapa berbanding dengan penghasilan mereka di tahun itu. Cuman kalau ngedengerin dia cerita sebagai supir taksi, kalau mau nonton terus mesti masuk mall dulu, itu kayak mematahkan kalangan tertentu untuk mendapatkan hiburan di dalam bioskop gitu. Ya semoga lebih banyak, jadi kalangan penonton juga dari golongan manapun bisa menikmati. Iya, harusnya kan beberapa ada tuh yang kayak gue kemarin nonton Siksa Kubur yang kedua di namanya iFlix, gue juga baru tahu. Nah di iFlix itu gue nontonnya di Peak Avenue, jadi di Pantai Indah Kapuk ya. Dan di situ ternyata ada bioskop namanya Flix. Dan gue baru tahu, kan gue taunya CGV, XX1 gitu, ternyata ada Flix. Nah maksud gue mungkin yang kayak gitu-gitu, misalkan ada yang mau investasi lagi soal bioskop, yang kayak Metropol tuh dihidupkan lagi ya, yang Parayangan. Dulu kalau gue ingat banget nonton, gue kan dari Samarinda Kalimantan Timur ya, jadi gue nonton tuh namanya kalau nggak salah dulu bukan XX1, bukan 21, tapi Parayangan apa gitu, gue lupa, atau itu sebenarnya Parayangan tuh kayak Cinema 21 tapi Parayangan 21 mungkin gitu, soalnya udah lama banget. Gue nonton AADC, nonton Petualangan Sherina, nonton
Jurassic Park tuh di bioskop yang langsung parkir gitu loh. Sama, gue gede di Pamulang kan, rumah gue di Ciputat. Oh iya. Jadi dulu di Pamulang depan SD gue itu ada Pamulang 21. Ya itu satu gedung ya bioskop, kalau nggak salah ada 4 studio. Ya gue nonton ADC, Joshua iya. Bioskop tuh. Sampai terakhir kayak film yang gue tonton di situ sebelum itu bioskop tutup kayak Mean Girls. Oh, habis itu udah tutup tuh ya. Habis itu gone itu bioskop. Iya. Jadi ya sekarang anak-anak yang sekolah di situ kalau mau nonton arahnya kalau nggak ke BSD, Bintaro, Pondok Indah gitu kan. Ya atau bioskop di Tangerang Selatan lainnya. Cuman maksud gue inget banget dulu SD tuh gue sering nonton sama bokap. Gue nonton sama bokap gue kayaknya Finding Nemo, nonton sama nyokap gue banyak banget deh, kita lumayan sering nonton film bareng ya. Dan itu gampang banget. Bahkan kalau nggak nonton gue suka, "Mah mau ke 21 dong, mau beli popcorn." Kayak cuman jajan terus pulang. Nah kayak gitu kan sekarang udah nggak ada tuh bioskop SD gue. Iya benar. Dan sekarang itu udah masuk luxury juga buat supir taksi kalau ke bioskop. Nah itu luxury juga hitungannya. Maksudnya kita juga mesti bersyukur ya, kita bisa nonton bioskop. Kadang-kadang nggak mikir gitu harga tiket kalau weekend 75. Itu kan maksudnya buat orang lain itu luxury loh. Iya benar. Dan semua bentuk ini tuh termasuk, kalau misalkan kita anggap kalau buat kita nggak luxury, tapi buat mereka itu udah kayak gue bayar parkir, belum gue bayar parkir mall, itu nyusahin banget sih. Belum jajan. Masa kalau ke mall masa nggak makan? Iya kan? Parkir aja sejam nambah 5.000 ya kan, jadi memang butuh, semoga ada investor-investor yang menghadirkan bioskop-bioskop yang tidak harus di mall lagi. Amin gitu. Nah cuma balik lagi soal tadi lu bilang memasarkan atau memarketingkan diri lo lewat kuliah lo, dengan ilmu kuliah lo untuk dunia film. Itu apa yang lu terapkan dari kuliah lo? Sebenarnya kan ilmunya. Kalau gue kuliah kan dulu tuh banyak study case gitu kan. Terus habis itu lebih ke ini sih, kuliah gue tuh dosen-dosennya tuh banyak kan juga profesional. Jadi kayak orang marketingnya Gucci atau produk desainernya Valentino atau orang marketingnya Cartier. Jadi kayak benar-benar orang pekerja. Ya emang base-nya fashion ya, oke. Tapi jadi banyak study case yang diambil dari pengalaman mereka gitu. Terus habis itu kita mesti bikin project sendiri, terus presentasi. Jadi kita banyak research. Kalau gue praktekin ke kayak business plan gue dalam pekerjaan gue sebagai aktor di dunia sinema, mungkin kayak lebih kayak gue mau tahun ini kerjasamanya apa nih, sama kayak kegiatan apa. Kayak misalnya terakhir gue emang lagi ada zamannya masa tenang, terus gue kayak ide aja, gue langsung hubungin Museum Macan kayak ini kan lagi bulan puasa gitu, kayak kenapa kita nggak bikin kayak ala-ala kayak program kayak 1-2 menit kayak Instagram Reels, nguploadnya tuh deket-deket jam buka, tapi kayak ngebahas barang seni yang gue pilih. Salah satu favorit gue kan banyak kan, jadi nggak mungkin semuanya kan dipilih yang menurut gue berhubungan dengan spiritual. Jadi kayak maksudnya itu kan ide gue gitu. Terus gue approach ke Marji Untoro yang megang Museum Macan. Terus mereka kayak gayung bersambut banget kayak this is actually a very good idea. Terus habis itu ya udah kita syuting. Terus ada 2 karya yang gue pilih dan sambutannya bagus banget. Nah kayak itu sebenarnya bukan pekerjaan kan, itu kayak di luar dari pekerjaan, tapi gue kayak mikirin strategi communication gue yang pas buat gue gitu. Karena tiap aktor kan punya branding yang berbeda, punya pasar yang berbeda, punya penonton yang berbeda. Gue ngerasa emang arah gue mungkin ya udah kali ya, gue terima aja jodohnya, gue lebih ke arah seni gitu kan. Dan gue happy banget. Jadi ya kenapa nggak dijalanin aja sekalian, kerjasama mungkin lebih kayak yang kayak gini-gini. Ini kan salah satu marketing skills ya gitu. Terus gue juga banyak kemarin
karena background gue lebih ke Eropa gitu, gue kuliah di Italia, tapi gue juga alumni Istituto Italiano tuh pusat kebudayaan Italia, Institut Français pusat kebudayaan Perancis, sama Instituto Cervantes pusat kebudayaan Spanyol. Jadi gue alumni 3 pusat kebudayaan tersebut. Jadi waktu mereka bikin kayak Italian Film Festival atau French Film Festival, mereka ngajakin gue kerjasama jadi kayak brand ambassador festival itu. Jadinya pas, itu kan juga salah satu communication marketing branding skills kan. Nah gue mungkin arahnya lebih ke situ, dan itu salah satu hal-hal yang gue praktekin lah dari yang gue pelajarin waktu kuliah gitu. Iya, dan itu lu beruntung dapat ilmu itu, punya ilmu itu. Kan banyak aktor-aktor lain mungkin nggak punya ilmu itu ya. Jadi kayak dia nggak tahu memasarkannya gimana, ngejar target pasarnya gimana. Tapi kan kalau lu pribadi udah tahu kayak, oh gue bidangnya seni. Bahkan yang untuk menentukan horor lu yang nentuin sendiri, atau itu? Sebenarnya itu awal itu kayak jodoh kali ya. Oh ya, jodoh. Awalnya mungkin Setan Jawa sama Mas Garin, walaupun itu lebih kayak art house, tapi judulnya aja Setan Jawa gitu kan. Tapi itu, nah mungkin Setan Jawa itu lebih kayak hardcore seni banget nih. Dengan film bisu hitam putih gamelan kayak oke lah gitu, gue terima ini takdir gue. Terus film kedua ya sama Abang Joko, Pengabdi Setan, walaupun screen time-nya dikit banget, entah kenapa Bathara Darmina ikonik banget. Gue juga kayak scene penutup doang tapi kok orang inget gitu, bener-bener kayak ya bisa dibilang itu yang kalau Setan Jawa mungkin melaunching karir gue di ranah yang lebih festival internasional. Tapi Pengabdi Setan ya melaunching gue di perfilman Indonesia dan ke ranah horor, walaupun scene-nya cuman semenit mungkin, tapi kayak ya itu benar, berarti nggak ada peran besar, nggak ada peran kecil, selama lu mainin dengan sepenuh hati, jiwa dan raga, ya itu jadi gitu. Dan di tangan Joko Anwar juga. Kita mana ada sih yang nyangka, maksudnya Bathara Darmina Pengabdi Setan 1, 2 sampai sekarang ditanyain kapan yang ketiga. Maksudnya ya kita juga yang kayak impactnya segini banget dengan ending seperti itu gitu. Jadi ya itu jodoh, dan karena memang jodoh mungkin buat gue agak tricky sebagai aktor, karena kita juga nggak mau typecast, karena itu berbahaya. Dan kalau sering ngambil project yang let's say horror atau perannya agak mirip, sebagai pemain lu nggak sadar pasti mainnya patternnya sama. Nah itu harus di break, dan gimana cara breaknya ya tiap aktor punya cara yang beda, tapi ya kita mesti berani explore sih. Kalau nggak kita bakal repeating pekerjaan yang udah pernah kita lakukan, dan itu kan yang bikin sebagai seniman stuck ya gitu, dan kita nggak boleh stuck gitu. Oh, itu juga termasuk yang ilmu yang lu pelajarin ya, supaya memaintain, supaya nggak mati di karakter ini terus, lu bisa banyak karakter lah mainnya. Kita harus evolusi juga kan, maksudnya kayak itu kan kayak branding juga kan, kayak ya lu nggak bisa nyiptain produk yang sama terus-terusan. Kayak lu mesti belajar buat keep up the game, terus ngambil les apapun itu, nggak usah les acting ya. Kalau gue sih lebih seneng les macem-macem, karena ketemu dengan komunitas yang berbeda-beda. Di situ gue bisa observasi, di situ gue bisa belajar skill yang baru. Kayak sekarang gue lagi les piano. Baru lagi nih, ilmu baru lagi. Dan gue seneng banget, gue walaupun ini terkesan biasa aja mungkin kalau buat orang yang udah bisa main musik, tapi gue bisa main 8 bar Clair de Lune-nya Debussy. Menurut gue tuh sesuatu banget, dan gue kayak bangga banget nih, kayak dari orang yang nggak bisa main piano sampai bisa main 8 bar Debussy Clair de Lune. Itu kayak Clair de Lune itu kayak sesuatu yang sangat menyenangkan hati gue. Dan di saat lo bangga sama diri lo seneng, you're ready for the next step, kayak challenging yourself gitu. Ya tapi kalau lu pribadi, kalau sekarang mau disebutnya sebagai apa berarti? Seniman aja? Enggak sih, gue lebih ngerasa gue memang tetap aktor gitu. Aktor, jatuhnya aktor. Jadi kalaupun lu kayak tadi menambah ilmu piano, itu tuh untuk membantu keaktoran lu sebenarnya gitu ya? Lebih kayak membantu. Atau ini seneng aja, kayaknya sesuatu yang baru aja gitu? Kayaknya membantu keaktoran itu efeknya. Kayak lu belajar sesuatu yang baru, terus mungkin tiba-tiba lu dapat peran jadi pianis, lu udah ada bass-nya. Atau kayak sekedar
gue biasanya baca skrip, sekarang gue baca note. Kayak gue bisa baca note, itu kayak lu ngelihat sesuatu dari point of view yang benar-benar berbeda. Kayak ini bahasa Mozart nih, kayak gini. Kayak bahasa Beethoven nih. ya, kayak, nggak ngerti nih kita. Kayak ya gue seneng aja sih, maksudnya kayak punya kesempatan untuk menambah pengetahuan. Jadi kayak kalau gue pribadi gue seneng, dan mungkin tanpa disengaja itu berefek ke cara gue bekerja di dalam keaktoran gue gitu. Iya. Dan pas lu lulus kuliah yang di Milan, itu emang berarti kalau misalnya kita flashback sedikit ya, pas lu lulus, awal lulus S2 itu berarti di Milan S2. Pas lulus S2 itu memang sudah langsung nargetin gua kan ke dunia acting, atau sebenarnya tetap mau kerja biasa dulu tadinya? Tadinya itu sebelum gue kuliah ke Milan, gue tuh sering banget casting. Temen casting gue zaman itu tuh Tara Basro. Jadi udah ada berdua gitu ya. Iya. Gue sering numpang mobil dia, bahkan beberapa kali doang sih, nggak sering. Cuman mungkin di zaman itu belum jodoh ya dunia ini buat gue. Jadi ada masanya gue tuh kayak casting hampir 2 tahun tuh kayaknya mungkin cuma dapat 2 project, dan itu kayak iklan. Perannya juga kayak tipe iklan yang talentnya banyak. Jadi kayak scene ulang tahun atau scene berantem. Jadi maksudnya kayak talentnya banyak, bukan lo doang. Iya. Dan habis itu gue mikir kayak apa gue nggak jodoh ya di dunia ini gitu, dan gue nggak tahu channel ke perfilman itu kan semuanya iklan. Terus gue mikir kayak gue S2 dulu deh gitu kan. Ya udah, gue S2 dan gue seneng banget, kayak gue nggak nyesel sama sekali. Kayak menurut gue bisa nyelesain kuliah gue tuh juga suatu anugerah ya, karena kayak nggak semua orang bisa nyelesain kuliahnya, walaupun balik ke pilihan masing-masing. Cuman gue seneng, buat gue pribadi gue seneng gue beres gitu. Menurut gue kayak nyelesain kuliah itu susah, dan gue bisa nyelesain itu, jadi kayak aku bangga. Berapa tahun tuh selesainya? Ya cuma 3 tahun total dari. Itu lama juga sih. Lama juga. Nggak, dari gue kuliah di Jakarta juga ya. Iya, LaSalle itu. Terus habis itu gue sempet ngelamar kerja di Itali, dan udah berapa kali interview apa segala macem, tapi emang jodohnya gue nggak diterima siapa-siapa. Cuman gue pernah internship aja beberapa kali, dan internshipnya dibayar juga dan lumayan. Jadi kayak buat koneksi sih oke, karena kan gue koneksinya ke fashion ya. Jadi maksudnya ya koneksi gue di sana juga masih ke fashion sama media fashion tuh ya lumayan nih. Orang-orang yang dulu jadi bos gue tuh kalau gue kesana anytime they will help gitu. Dan ada beberapa teman kuliah gue yang udah bikin brand sendiri, dan brandnya itu juga sempat kerja sama Valentino. Jadi kayak maksudnya kayak gue bangga banget juga sama kolega-kolega gue yang kita semuanya rata-rata anak rantau dari negara masing-masing kan. Terus begitu pulang, gue ngasih tahu agensi gue, halo kak, aku udah pulang ya. Kalau misalnya ada kerjaan, aku udah ready gitu. Karena sebelum berangkat gue juga udah ada agensi kan, karena background gue sebenarnya dulu model di majalah Go Girl. Tapi ada agensi lain yang di luar majalah tersebut. Nggak dipanggil-panggil juga gue. Jadi mungkin kayaknya kalau di sini kalau lo hilang, mereka lupa. Iya. Ya udah, terus gue datang ke premier film Cokro Aminoto waktu itu, ketemu Mas Garin. Ketemu Mas Garin, malam itu gue pakai lipstick ungu, eyeshadow merah, bajunya desain by Danjo Hyoji. Iya, balik lagi karena dulu gue anak fashion, jadi hubungan sama desainer juga baik. Jadi gue bisa minjem baju. Dulu gue kayak sempat ngurus intern ngurusin desainer, dan mereka sampai sekarang hubungannya sangat baik. Makanya bisa dipinjemin. Iya, makanya gokil. Jadi kayak kaget gue. Iya, dulu gue pernah kayak asisten buat brand-brand gitu. Terus habis itu Mas Garin kayaknya waktu itu dapat rekomendasi gue dari Paul Agusta. Jadi kayak, Mas nggak mau casting Asmara aja gitu, dia penari loh gitu. Terus Mas Garin yang kayak, oh Asmara yang mana ya? Terus Paul yang kayak, itu kok datang juga waktu premiernya Cokro Aminoto. Terus tiba-tiba Mas Garin kayak, itu ya perempuan yang surrealis itu ya. Anjrit, udah langsung dicap surrealis. Karena
lipstick gue lipstick ungu, eyeshadow merah, baju dan Hyoji. Jadi kayak itu ya perempuan surrealis. Jadi oh iya. Ya cukup nyentrik sih. Kayaknya semua orang juga kayak oh surrealis ya. Itu kan part of branding and marketing. Nah itu ya harus belajar tuh orang-orang tuh. Jadi langsung stealing gitu jadi. Karena itu lo nggak perlu kata-kata. Itu your presence speaks for itself gitu. Dan tapi gue bukan mengada-ngada dan bukan meng-create sesuatu yang bukan diri gue ya. Maksudnya apa yang gue pakai, apa yang gue putuskan itu pure dari hati dan personality gue. Begitu lu ngebikin sesuatu yang juga bukan lo, ya orang juga berasa kan it's all fake gitu. Cuman ya you have to own it gitu, dan emang itu diri lo dan lo bangga itu personality lo. Ya yang nggak usah lebay juga, cuman kan orang berasa dan penasaran kan. Iya. Sulit loh, maksudnya kalau kan pasti orang kalau Asmara kan bisa dibilang oh, emang udah secara pribadi udah begitu kan. Mungkin surrealis juga, mungkin bisa bener ada surrealisnya juga. Tapi kalau misalkan orang yang tidak punya jiwa seperti Asmara Abigail kan agak sulit ya mau stealing thunder ya, maksudnya mau jadi spotlight di acara-acara penting gitu loh. Tapi kan menurut gue branding orang beda-beda ya. Kayak mungkin lo bisa stand out dengan cara lo sendiri, atau lo emang orangnya mild tapi begitu diajak ngomong lo ternyata oh ini orang keren juga ya ternyata. Atau gue nggak ngerti lah, mungkin bentuknya kayak geek gitu, ternyata oh jago banget gamingnya, ternyata udah level mana. Maksud gue rasa tuh semua orang pasti punya cara mereka sendiri gitu. Dan punya jodohnya sendiri. Jadi menurut gue ya emang lo mesti embracing your own personality sih, kayak ngerti. Kan kita kalau branding kan mesti tahu tuh DNA brand ini apa, cerita personal story, personal historinya apa, terus kayak pros and cons-nya kayak misalnya kayak kalau gue mungkin kayak oh dia surrealis banget, berarti cons-nya oh ya kalau market general kok kayak kurang bisa menerima Asmara ya. Tapi apakah itu dilihat menjadi minus atau jadi sesuatu yang kuat. Yang kuat kan itu tergantung perspektif dong. Iya. Ya kan? Tergantung misalnya ada brand, oh dia kurang market nih, marketnya kurang cocok. Nah mungkin mereka merasa kayak gitu. Tapi ada brand yang kayak, oh dia kayaknya surrealis banget, cocok sama brand kita. Jadi kayak menurut gue tuh a matter of point of view sih. Iya. Dan balik lagi ke rezeki masing-masing itu tadi kan. Ada yang suka surrealis, ada yang memang nggak suka. Tapi begitu yang surrealis mencari brand ambassador atau mencari talent, langsung ingatnya oh Asmara Abigail match gitu. Jadi menurut gue ya PR kita masing-masing di ranah pekerjaan apapun, mau lo orang kantoran atau apa, ya lo benar-benar mesti tahu kayak your own personality sih untuk create itu. Oke, dan itu berarti kalau supaya kita tahu our own personality itu kita harus ngulik aja dulu berarti. Kayak menurut gue dibikin tabel-tabel gitu nggak? Butuh nggak sih kayak pro and cons tadi misalkan? Kayak journaling asik sih. Journaling really helps, kayak pagi-pagi lu sambil ngopi kayak ya gue sekedar kayak mengenal diri aja nggak sih, kayak gue sukanya apa ya? Apa yang bikin diri gue tuh gue ya? Kalau gue nggak ada personality ini, apakah gue lengkap menjadi diri gue? Kayak passion gue apa ya? Kalau nggak ada passion ini, gue tuh rasanya kayak gue nggak bisa hidup deh. Itu kan maksudnya yang bikin diri lo gitu. Iya. Dan kalau misalkan personality-nya ternyata personality kebanyakan orang, berarti ini umum in general gitu. Gimana kita ngebedainnya dong, Asmara? Kalau gue rasa memang sekarang agak tricky ya, karena sosial media apa segala macam, rata-rata orang kan kalau udah viral atau tren orang ngikutin langsung kan. Jadi kayak apa bedanya lo sama orang lain? Tapi menurut gue itu PR sih. Maksudnya PR kita mencari jati diri. Kayak sebenarnya gue di luar tren-tren ini siapakah aku? Iya, itu pencarian kayak, itu ya. Ya lu bersihin dulu deh di luar kayak perintilan social status atau gimana orang ngelihat lo di lingkungan sosial. Kayak bener-bener kayak itu mesti benar-benar perjalanan hidup sih, mencari diri sendiri. Kayaknya lu juga proses sudah sampai S2 di Milan, kayaknya udah proses pencarian jati dirinya udah jauh lah gitu ya. Ya kayak maksudnya, dan tiap orang gue yakin punya perjalanan yang beda-beda. Maksudnya lu dari Samarinda ya tadi. Iya, terus kuliah di IKJ. Iya, itu kan perjalanan diri lo.
kayak maksudnya kita nggak bakal bisa bandingin satu cerita dengan cerita lain. Semua orang unik dengan dirinya masing-masing. Sampai maksudnya gue bisa datang ke sini, lu punya podcast dengan Peaky Blinders di belakang lo, kayak maksudnya ini kan kayak kesukaan lo gitu kan. Iya benar. Dan gue tuh tadinya gue sempat agak sulit tuh membranding diri gue sendiri sebenarnya. Gue tuh sulit, kalau gue sih awalnya dari stand up comedy ya, gue bareng Raditya Dika, Ernest Prakasa gitu-gitu kan, emang satu bareng-bareng laut Panji Pragiwaksono gitu-gitu. Nah terus habis itu gue tuh tadinya hampir sulit membranding diri gue sendiri. Nah nggak lama gue tuh kayak baca buku Atomic Habit, kayak kita semua baca buku itu deh kayaknya tuh. Itu kayak buku anjing udah dicengin kayak baca buku baca Atomic Habit gitu. Tapi di situ dijelasin maksudnya gimana caranya, misalkan lu anggap aja let's say lu mau jadi orang yang sehat gitu. Kalau di situ dijelasin kayak lu mau branding diri lu sebagai orang yang sehat banget. Berarti kan lu pola pikirnya kalau misalkan lu mau pergi dari rumah langsung di otak lu kira-kira orang sehat kalau pergi ke kantor dia pakai apa ya? Langsung kayak gitu pola pikirnya orang oh berarti mungkin harus naik sepeda, mungkin harus naik mungkin jalan kaki atau naik kendaraan umum misalkan let's say. Oh mungkin orang sehat seperti itu. Sampai di kantor kayak orang sehat kira-kira makan apa ya? Jadi mindsetnya kayak gitu. Sama kayak misalkan gue menjadi seorang host, kira-kira gue pengen dipandang host yang seperti apa? Misalkan pengen dipandang sebagai host yang lucu atau yang smart. Kan nanti tamunya juga ngikutin dong. Kalau mau lucu tamunya harus komedi, kalau smart juga tamunya mungkin omongannya didengar banyak orang. Nah itu tuh mempengaruhi tuh. Cuma gue nggak sampai kayak nggak se-expert lu untuk membranding diri lo sendiri gitu Asmara Bigel. Kayaknya lu ilmunya jauh lebih dalam aja. Gue suka kadang-kadang pengen ketawa aja sih. Maksudnya kita semua tahu lah, semua orang kadang-kadang lu kuliahnya apa, lu kerjanya apa gitu kan. Dan itu maksud gue perjalanan hidup aja sih. Maksudnya ya lu kalau misalnya bisa kerja sesuai jurusan kuliah lu, ya lu syukuri. Kalau lu emang berbelok ya lu syukuri juga. Toh ujung-ujungnya lu itu kan perjalanan hidup masing-masing ya. Tapi orang suka nanya, oh lu kuliahnya marketing branding, sekarang aktor, berarti kebuang dong ilmu lu. Menurut gue nggak ada ilmu yang sia-sia. Kayak nggak ada. Maksudnya ilmu kan macem-macem ya. Kayak lu ketemu koneksi itu juga ilmu. Gimana lu mati-matian mencoba menyelesaikan skripsi lo walaupun ujung-ujungnya lu nggak kerja di situ, itu juga ilmu mengenal diri lo sendiri. Kayak dengan tantangan kayak gini gue bisa nggak ya menerobos dan menang gitu. Kayak maksudnya atau kayak tiap hari buat gue nih, gue ilmu dari Ciputat ke Sudirman tiap hari. Gue naik ojek dulu ke stasiun Sudimara waktu itu masih ada kereta yang 3.000, itu gue juga pernah masukin kalau nggak dapet yang KRL. Terus habis itu nyampe Karet atau Tanah Abang, either lanjut naik bemo atau naik angkot. Itu maksudnya gue langsung kayak aku bangga banget bisa melewati Jakarta setiap hari. Kayak maksudnya itu kan sesuatu yang gak gampang. Iya. Tadinya gue cuman dari Ciputat ke Pamulang naik ojek doang 15 menit nyampe sekolah. Ini gue kayak menerobos. Ya luxury experience. Versi lu. Tapi gue kayak bener-bener gue bersyukur banget. Gue dempet-dempetan di KRL ya dari zaman gue kuliah. Gue ngelihat bentuk-bentuk orang macam-macam, dari yang mukanya ya lu capek lah ya tiap hari komuter lain kayak gitu. Dan maksudnya itu tuh berasa banget sih human experience-nya. Dan gue ngerasa kayak gue nggak bisa mendalami peran kalau gue nggak ada dempet-dempetan bareng mereka ratusan orang di perjalanan Sudimara sampai Sudirman itu. Iya itu banyak banget ilmunya ternyata dari perjalanan itu ya. Dari yang bau ya udah bau asem terus pakai parfum lagi terus agak-agak pusing-pusing gimana. Udah semuanya udah segala bentuk pengalaman, bau, experience tidak menyenangkan sampai menyenangkan semua udah dilalui. Di situ justru ngebentuk diri kita yang sekarang ya. Dan kayak maksudnya ya lu bersyukur juga, kayak gila zaman dulu gue masih naik kereta 3.000, sekarang ada MRT. Kayak ya bersyukur aja sih, maksudnya dengan ya gue tahu ya Jakarta dengan baik buruknya, tapi maksudnya ya gue bangga juga sih sebagai warga negara yang hidup dan cari uang di sini. Dari tadinya gue naik ya si kereta 3.000 itu sekarang ada MRT gitu, kayak gue seneng banget. Gila. Tapi lu nggak pengen tadinya jadi warga negara Italia, nggak pengen ya? Tetap mau jadi warga negara Indonesia ya? Sebenarnya kalau gue sih mikirnya lebih ke gue pengen kerja
dengan seniman-seniman atau filmmakers dari manapun yang tentunya kita bisa bersinkronisasi, berkolaborasi. Jadi gue mikirnya udah beyond borders. Kalau masalah lu pegang paspor apa, itu kan lebih ke identitas birokrasi ya. Iya. Tetaplah darah gue kalau di Black gue orang Indonesia gitu. Yes. Tapi gue ngerasa gue bisa bangga kalau gue bisa jadi orang Indonesia yang juga citizen of the world, yang udah nggak ngelihat lu orang dari negara apa, yang penting energi kita match. Ya udah kita kerja sama bareng, mau itu orang dari negara apapun. Dan alangkah indahnya kalau misalnya sebagai kreator, filmmaker, seniman apapun itu, nggak ada yang lebih indah kalau lu ketemu orang yang nyambung sama lo dari belahan dunia manapun. Jadi kayak ya semua manusia sih ujungnya sama aja sih gitu. Dan itu kayaknya semua manusia kalau dibedah ya kesenangannya ya itu ketemu orang sefrekuensi, ketemu yang apapun itu, maksudnya yang cocok, yang kerja emang udah nyaman. Tapi kan memang kadang-kadang kita bisa nggak selalu nyaman ya lingkungan kerja kita ya. Iya, itu challenge juga kan. Itu challenge juga tuh untuk ya tadi kalau lu kayaknya gampang beradaptasi karena lu udah ngelewatin studi kayaknya udah bisa beradaptasi gampang gitu. Cuma bayangin kalau orang yang nggak kayak gitu ya, yang hidupnya mungkin dari kecil udah enak atau apa segala macam, atau nggak let's say dia introvert atau apa segala macam, kan kayaknya sulit berbaur sama banyak orang. Ya gue rasa itu tantangan orang sih, beda-beda. Mungkin mereka yang hidupnya juga nyaman, ternyata punya tantangan yang lain juga. Kayak kita nggak bisa sih banding-bandingin penderitaan orang gitu. Pasti kayak semua orang punya challenge-nya masing-masing. Ya gue sekarang udah di tahap ya gue syukurin aja challenge gue. Iya. Orang punya masalah. Selalu orang yang kaya banget kita pikir wah hidupnya udah enak, ternyata dia punya masalah problem sendiri lagi. Ya lu nggak kebayang dong dia bayar pajaknya berapa? Iya. Itu. Atau berantem warisan, ya kan? Bener juga. Atau ternyata masih tetap feel lonely. Bisa gitu kan? Ternyata, kayak Succession. Iya bener. Kan bisa, iya bener kan, Succession kan bisa gitu. Jadi memang belum tentu kalau misalkan gue biasa dengar sok-sok dengar ceramah-ceramah yang ada di sosmed gitu ya, orang itu hidupnya sesuai dengan babnya masing-masing aja. Semuanya ada problematik. Kita kira ini profesor udah keren apa segala macem, udah pintar, ternyata ada punya masalah masing-masing karena kebanyakan belajar jadinya mungkin kena Alzheimer atau apa, bisa kayak kan kita nggak tahu ya, yang kayak gitu-gitu kan banyak aja. Dan itu tuh memang bisa dibilang semua pengalaman itu mungkin pengalaman yang di Asmara punya sama yang gue punya itu yang membentuk kita sekarang, itu yang ngebentuk personality kita sekarang. Cuma ada ininya nggak ya, ada kayak short way-nya nggak ya untuk kita bisa menemukan jati diri secepat mungkin gitu? Gue nggak tahu sih, dan gue tipe yang suka proses. Kayaknya menurut gue kalau lo nggak bisa nikmatin proses dan mau jalan pintas, ya ada sesuatu yang kurang sih, dan jadi palsu mungkin menurut gue. Iya, nggak ada short way-nya ya. Lu nggak bisa menghargai kenikmatan kesuksesan kalau lu nggak susah, men. Iya benar. Sukses tuh nggak ada rasanya kalau lu nggak pernah susah. Jadi kayak ya udah, ya anyep aja lewat begitu aja. Tapi begitu lu ditempa, lu tahu rasanya susah banget. Begitu lu nyampe ke titik di mana lu berasa sukses, dan pastinya setelah itu lu mencoba meraih yang di atas lagi kan. Itu kan namanya manusia proses, nggak pernah puas, selalu pengen maju terus. Tapi kalau lu nggak pernah susah, tiba-tiba dapat aja ada di telapak tangan lo begitu saja dikasih, ya nggak ada rasanya. Kayak kita nggak bisa bilang gelap kalau itu nggak terang. Kita nggak bisa bilang terang kalau nggak ada gelap. Kita nggak bisa bilang kita bahagia kalau kita nggak pernah sedih, karena nggak ada barometernya kan. Kayak di saat lu susah banget, lu struggling banget, lu mati-matian pingin berada di posisi lu sekarang, dan sekarang lu bisa menghargain posisi lu sekarang dengan semua jerih payah, keringet, darah yang bertubi-tubi. Ya you feel proud about yourself lah. Kayak maksudnya kayak anjing nih, kayak sorry. Nggak apa-apa, boleh, kita bebas kita. Nah, cuma kan kalau Asmara Abigail bukannya di rumah tadi ada yang kuda tadi, yang Teh Nia Dinata, berarti kan sebenarnya hidup enak kan dari kecil kan? Iya, cuman rumah gue di Ciputat aja. Dan gue juga kayak gue udah nyobain semuanya. Gue pernah dari Ciputat ke Sudirman, mobil sama supir 2 jam juga. Terus gue pernah sama tukang kebun gue naik motor, nyampe sana bau banget kan, kayak udah bau knalpot. Jadi terus gue juga pernah kayak di dropin di Blok M, terus nyambung Transjakarta. Semuanya gue udah cobain, ternyata
ternyata paling oke naik kereta. Jadi maksudnya gue milih jalan itu juga bukannya kayak karena nggak ada jalan lain gitu, tapi ya semuanya gue cobain dan ternyata oke lah gue pilih yang naik kereta aja. Iya lu maksudnya lu masih beruntung, lu berkecukupan tapi lu mau mengalami menjalani semua experience yang umum ini ya. Dan orang tua gue nggak bolehin. Dan yang lucu kan gue bilang, "Pak, kayaknya aku mesti naik kereta deh," gitu. Terus ya udah, bokap gue kan kayak, "Papa temenin kita cari jalurnya bareng." Nah dia juga nggak pernah naik kereta. Terus habis itu nyampe Tanah Abang kita nyari Kopaja atau Metro Mini, zaman dulu masih ada tuh 2010. Dia naik aja dong. Salah jurusan kita. Jadi bisa gitu ya. Tapi ya udah jadi seru, jadi punya cerita. Aku jadi punya cerita. Iya, jadi punya cerita. Cuma kalau ngomongin soal Shortwave sebenarnya gue keingetan ada sebenarnya Shortwave. Gimana, tapi Shortwave-nya ini gue nggak tahu, kayaknya netizen akan lebih ngerti dan bisa benerin kata-kata gue ya. Gue pernah dikasih tahu sama anak yang suka naik gunung, kalau pencarian jati diri paling cepat itu adalah lu mendaki gunung. Oke. Itu bahkan untuk nyari istri atau nyari pasangan bisa di situ, karena naik gunung itu kan lu bisa boker sembarangan, lu hidup lu nggak enak kan, nggak ada AC, lu harus naik capek-capek, semua orang capeknya sama, lu harus naik ke atas semua, harus kerja sama, harus teamwork. Katanya di situ kebongkar semua tuh sifat aslinya kita. Jadi itu kayak latihan ini ya, latihan challenge yang kayak gue bakal bisa nggak? Gue padahal bulan lalu gue pengen banget kepikiran mau naik gunung, cuman belum jodoh. Mudah-mudahan belum jodoh ya. Iya. Naik gunung tuh katanya gitu, misalkan lu mau punya pasangan ya, lu mau ngetes ini cowok bisa diandelin atau enggak, tes naik gunung katanya. Nanti kelihatan di situ dia ngelindungin lo nggak, atau dia egois sama dirinya sendiri, mikirin dia minum sendiri, dia capek, gue mau istirahat, capek Asmara Bigel, gue tapi bisa gitu. Udah pernah? Belum pernah karena gue nggak suka naik gunung. Lu bukan yang alam gitu ya? Gue lebih nggak, kan biasa tuh ada tim pantai, ada tim gunung. Gue pantai. Ya gue juga pantai. Gue selalu debatnya gitu sama teman-teman gunung. Karena kan kita kan esensinya mau healing atau mau liburan kan, mau holiday kan. Apa esensinya kita liburan kalau ujung-ujungnya nyapain diri sendiri lagi? Jadi nggak liburan dong. Gue penasaran sih sebenarnya, terus kayak gue pengen experience yang naik gunungnya subuh, terus lu kena sunset, sunrise gitu. Cuman gue belum jodoh, mudah-mudahan nanti di masa depan gue bisa ada experience naik gunung. Ntar gue laporan ke lu. Kayak bikin episode setelah naik gunung, mungkin gue bisa laporan. Gue tadi punya teman tuh namanya Wendy Walters. Jadi Wendy Walters ini tadinya nikah sama temen gue, terus habis itu dia cerai. Nah Wendy Walters ini tadinya itu orangnya itu bisa dibilang apa ya, mungkin bisa dibilang egois juga, mungkin ada manja-manjanya juga, mungkin gitu ya. Nah gue undang di podcast ini setelah dia naik gunung. Pas dia naik gunung, dia cerita ternyata banyak banget hal yang berubah ketika dia naik gunung. Dia jadi lebih nggak egois, karena kan kalau di gunung lu harus teamwork. Iya. Temen lu satu capek kan lu harus nungguin dulu dong. Ya masa lu tinggal. Iya masa lu tinggal nanti kita ketemu di atas, saya di puncak ya kan, nggak mungkin. Harus bareng-bareng, harus ini. Jadi kalau misalkan lu masih ada stamina, temen lu udah capek, lu harus temenin dulu, lu harus duduk lagi, harus bareng-bareng. Belum nyampe atas, ternyata begitu nyampe di atas kita ngelihat semuanya hal kecil gitu. Itu tuh kan kayak filosofinya, lu udah ngelewatin susah-susahnya, lu udah ada di puncak, pas lu lihat ke bawah, gila di bawah tuh kecil banget. Ternyata konflik yang kita hadapi dulu atau enggak masalah yang kita lewatin sebelumnya tuh kecil banget. Ketika kita di atas ngelihat, anjing kita udah sejauh ini loh jalan. Masa kita nggak mensyukuri udah ada di atas, terus masa kita mau kayak gue mau ini aja deh, kayaknya gue mau ganti profesi yang lain, kan nggak gitu. Perjalanan lu, journey lu kan udah panjang, ternyata banyak filosofi itu Asmara. Kayaknya boleh dicoba deh. Boleh dicoba. Gue juga kayaknya gue juga siap untuk naik gunung nih, untuk mencoba naik gunung. Tapi kalau lu pribadi, goals lu yang belum kesampaian apa? Yang sampai sekarang goals paling bigger goals lu lah gitu, impian lu yang paling tinggi. Punya production house sendiri, atau lu pengen jadi sutradara atau jadi penulis? Sebenarnya lebih ke ini sih, gue pengen produce. Gue lebih ranahnya mungkin produksi ya, jadi lebih ke produser gitu. Dan gue ngerasa networking gue dari dulu gue kuliah sampai sekarang itu tuh kayak kok gue banyak banget orang-orang di berbagai belahan dunia yang gue pengen ajak kerja sama. Dan gue ngerasa banyak banget ide-ide gue yang bisa gue godok nih kan. Jadi mudah-mudahan gue bisa mulai ke ranah
produser juga. Dan maksudnya kayak kita lihat kemarin-kemarin juga kayak Margot Robbie jadi produser dan maksudnya itu kan ide dia ya, dia yang fight terus bisa jadi cultural phenomenon kayak gitu. Terus kayak misalnya atau Emma Stone dengan dia abis itu tentu rezeki dia menang lagi di Oscar Best Actress, tapi setelah nonton Poor Things dan dia juga jadi salah satu produser kan, menurut gue itu film gila banget, kayak genius. Dan maksudnya sebagai itu kan nudity-nya banyak banget ya. Lo sebagai aktrisnya main actress tapi lo juga jadi produser, itu gue nggak ngerti sih gimana dia milah kepalanya dari ranah produser dan juga keaktoran ya. Itu luar biasa menurut gue, dan dengan skripnya yang luar biasa genius menurut gue, dengan kritik sosial, ngomongin perempuan, ngomongin sosialis kayak dengan cara yang sangat komedi yang dark humor tapi juga kok keterima ke penonton gampang banget. Tapi dengan Emma Stone yang pro konsen banyak sih kalau Poor Things sih masih. Kalau gue pribadi gue suka banget itu, kayak gue sangat menikmati. Dan maksudnya gue penasaran aja sih, maksudnya kayak oh my god, Emma Stone sebagai main actress sama produser kayak lu bisa ngulik skrip itu dan bisa jadi kayak gini, itu keren banget. Jadi kayak maksudnya mungkin menyenangkan juga kalau kita bisa memproduksi cerita-cerita yang sebenarnya kita pengen perjuangkan gitu. Karena dari kemarin kalau misalnya gue sebagai aktor, yang nggak enaknya tuh kan nunggu ya, lu nunggu di calling, lu nunggu hasil casting, belum lagi pengalaman gue tahun lalu yang benar-benar bikin gue mikir kayaknya gue udah mesti belajar jadi produser gitu. Karena gue ada 2 film, dua-duanya international production, co-producing gitu. Dua-duanya mundur, dan mundurnya tuh kayak lama banget, hampir setahun. Jadi gue yang kayak, lah kita udah ngeblok jadwal buat mereka, sampai pekerjaan lain udah ditolak-tolakin, tapi terus nggak jadi syuting. Kayak jadi ya maksudnya, jadi kayak lu nunggu callingan casting, lu nunggu hasil casting, begitu lu dapet castingannya juga lu nunggu jadwal syuting. Kalau jadwalnya mundur terus lu nggak syuting. Jadi maksudnya gue udah di masa saat kemarin 2023 nih kan, semua kejadian ini gue kayak kayaknya seru juga kalau misalnya gue bisa take control of my fate gitu loh. Ya walaupun juga ujung-ujungnya nggak take control, kita ujung-ujungnya kan dalam hidup surrender ya. Tapi kalau misalnya gue punya project yang bikin gue sibuk, bikin gue mikir, bikin gue ngulik, selain menunggu, alangkah menyenangkannya. Iya bisa ngerjain itu. Ntar gue mau bikin PH sendiri. Produsernya udah ketemu deh. Asmara Abigail. Jadi ini pitching sebenarnya. Gue dari tadi adalah interview calon produser production house saya gitu. Terima kasih. Jadi, saya lulus nggak ya Pak Misi? Ya kan rata-rata memang anak-anak lagi kan karena sudah punya PH sendiri gitu-gitu. Gue kemarin juga ngobrol sama Bang Joko, Bang gue lagi mau bikin PH sendiri, bikin lah mal gitu kata Bang Joko kan. Ya gue tapi salah, takut ininya Bang, jalurnya salah. Kan soalnya nih film pertama kan, tadinya masih mau meeting dulu sama kayak kan kalau film pertama pasti PH-nya harus kerjasama sama PH gede dulu. Gue coba meeting dulu sama Pak Sunil Samtani Rapi Film karena tadinya ada kepikiran mau bikin horor, mau pitching juga ke Pak Parwe Star Vision, siapa tahu mau bikin drama. Jadi masih gado-gado nih semuanya. Ternyata ada Asmara Abigail. Dengan ilmu dia dari Milan itu nanti apa? Jadi tuh kan berarti gue kuliah marketing tidak sia-sia. Gila. Makanya nanti ternyata gue di sini adalah interview calon produser ya. Tapi nanti ntar kita ngobrol. Ini baca pertanyaan dulu nih. Biasanya sebelum udahan kita baca pertanyaan. Di Pengabdi Setan sebenarnya Mbak Asmara Abigail sama Mas Fahri Albar ada di pihak siapa? Wah ini mas spoiler ya jatuhnya ya. Oh nanti kita ini digorok sama abang. Iya ini mah karena nanti kan Bang Joko waktu di sini udah sounding mau ada Pengabdi Setan 3. Coba mana Bang? Iya. Udah ada ini, udah tenang aja. Orang Bang Joko aja gua WhatsApp gini kan.
Bang, jadi si Adil sama Sita yang sisa kubur. Jadi meninggalnya pas kapan sih Bang gitu? Ketawa doang dia, nggak mau ngasih tahu. Emang Pasti Bang dia Joko? kan ketawa terus. Tapi ketawanya itu 1000 arti kan. Iya, 1000 arti. Kayaknya memang udah kita artikan di pikiran kita masing-masing aja sih. Adil sama Sita tuh matinya kapan ya teman-teman ya? Menurut gue itu kalau film bagus, tiap orang punya interpretasi yang berbeda-beda. Iya, makanya. Jadi ya udah terserah kita aja. Adil Sita mau mati kapan udah ikut aja lah gitu. Wah, ada yang nanya film horor favorit apa nih dan kenapa? Jujur banget, sebenarnya gue penakut ya. Jadi kayak sebenarnya film horor tuh salah satu yang gue hindari sebenarnya. Dan gue cuma nonton film-film horor yang ada yang gue mainstream. Oh, yang ada gue nya karena gue tahu syutingnya gimana. Tapi sampai sekarang kayaknya film horor yang paling gue suka Impetigore sih, Perempuan Tanah Jahanam. Indonesia ya. Kalau yang di luar, yang Hollywood ya? Kalau Hollywood karena gue gede ketakutan nonton Exorcist. Oh, yang tahun 70. Iya, yang tahun 70. Sama sebenarnya ini kalau ini beneran gue suka ya. Di luar Exorcist kan lebih kayak pop culture zaman itu, semua orang ketakutan. Terus kalau Perempuan Tanah Jahanam karena film gue dan hubungan spesial dengan Bang Joko. Tapi film horor yang pure gue emang suka Suspirianya Dario Argento. Oh, si ini Dakota Fanning bukan Dakota Fanning, kan Dakota Johnson. Itu yang baru. Yang lamanya ya? Itu yang Luca Guadagnino. Ini yang originalnya Suspiria. Dari Italia soalnya itu sutradaranya. Dan gue suka banget soundtracknya. Suspiria yang dulu ya berarti ya? Yang Dario Argento. Tapi sudah sempat nonton yang remake-nya nggak? Nonton. Nggak suka? Suka, tapi gue lebih suka yang original. Itu ya udah terjawab tuh ya Suspiria ya. Itu harus Suspiria tuh udah masuk, kayaknya udah listnya orang-orang yang suka horor udah pada nonton juga sih, entah yang baru atau yang lama gitu. Menurut Kak Asmara Abigail yang lebih penting untuk dimiliki oleh seorang aktor atau aktris apa nih? Talent atau passion dulu? Maksudnya gue gak ngerti, maksudnya talent or passion dan apa alasannya, apa yang harus dimiliki? Kayaknya menurut gue itu gak bisa dipisahin ya. Kayak maksudnya kadang-kadang lu lahir dengan talent, tapi kalau lu gak ada passion gak keasah juga kan. Dan lu jadi gak menghargai talent lo. Karena kayak misalnya gue lahir suaranya udah bagus, udah bisa nyanyi kayak Whitney Houston. Misalnya itu kan ada orang yang lahir punya talent gitu. Tapi kalau lu gak ngasah passion lo, itu juga jadinya gak berkembang. Passion juga, kalau lu passion doang tapi ternyata lu nggak ada talent, itu juga nggak bisa kan. Jadi itu menurut gue sesuatu yang memang dua-duanya mesti dimiliki dan diasah ya. Dan menurut gue yang penting adalah curiosity, selalu pengen belajar, selalu pengen mengembangkan diri, dan yang nggak pernah puas. Karena begitu lu puas, kayaknya sebagai seniman you're done deh. Ya berhenti di situ, harus dikosongin terus, kita kayak gelas ya, harus dikosongin terus, harus diisi. Oh, itu tipsnya tuh udah terjawab tuh. Nah nih gue penasaran nih sama pertanyaan ini. Merasa bangga nggak Kak udah bisa bikin Bijak Memilih? Emang lu bikin Bijak Memilih ya? Bijak Memilih? Iya, makanya gue bilang kok ada yang pertanyaan ini kemana tadi, salah kok kehapus. Iya, gue kira ini kayaknya bukan nih, makanya gue bilang kok ada pertanyaan ini, padahal enggak nih, bukan. Bijak Memilih itu soal politik banget. Jadi tadinya ada bijakmemilih.id, dia ini kayak ngasih tahu misalkan presiden yang ini pro konsnya apa, presiden ini apa. Jadi buat anak muda. Maka bilang kok ada yang nanya ini. Kayaknya gue pernah denger itu dari YouTube-nya Cinta Laura deh. Kayaknya gue pernah nonton, tapi kayaknya gue nggak pernah terlibat, nggak pernah mempromosikan gitu. Iya. Tapi nyoblos kemarin. Kebetulan gue nyoblos. Oh, nggak golput ya? Soalnya kalau Ernest Prakasa waktu ditanya di sini nyoblos golput, dia bilang dia bingung mau lu nyoblos ya? Nyoblos, walaupun waktu itu gue di rumah sakit lagi usus buntu. Ah gitu. Cuman kebetulan rumah sakitnya ada kerja sama KPU keliling, jadi gak tapi sambil itu tapi nyoblos ya. Nyoblosnya pun ternyata salah. Ternyata kok Pak Ganjar gitu. Salah, padahal mau nyoblos Pak Prabowo jadi salah gitu ya. Nah, itu tuh. Jadi itu udah jawab masalah juga tadi aktor atau aktris dipanggil setan itu nggak boleh dibocorin karena ini apa namanya takutnya spoiler. Apalagi Bang Joko anti banget gitu. Wih, ada yang nanya perawatan kulit rutin tiap harinya pakai apa aja Kak? Soalnya cantik dan sehat terus kulitnya. Emang lu ada ini sendiri gak sih, ada perawatan khusus gak? Nah ini gue selalu diledekin sama teman-teman terdekat gue karena kalau traveling kayak skincare dan body care gue 5 kilo. Gokil. Oh
Oh iya. Jadi gue kayak kadang-kadang pun kalau misalnya cabin yang cuman koper cabin itu semuanya cuman skincare sama body care. Tapi itu membuat gue bahagia. Kenapa bawa sebanyak itu? Kayaknya emang gue tipe yang kayaknya kalau nggak lengkap gue nggak happy atau gue senewen gitu loh. Jadi kayak semuanya tuh mesti lengkap. Skincare, body care, hair care gitu. Apalagi kalau buat syuting kan lo biasanya lama ya, berminggu-minggu. Ya itu semua mesti gue bawa lah. Kalau nggak gue cranky gitu. Oh bisa gitu ya. Dan misalnya syuting horor selesainya jam 3 pagi, jam 5 pagi, itu gue ngantuk-ngantuk. Ada juga sempat hotelnya horor, gue ketakutan di kamar mandi tapi tetap gue pakai dulu, gak boleh kabur. Mau ke hotel ya horor. Ya, mau takut kek, mau gue deg-degan, bulu kuduk merinding, tapi tetap krim harus tetap dipakai. Syuting apa tuh hotelnya horor? Ya banyak, maksudnya mungkin lo nggak horor, tapi kan lo abis selesai scene horor, jadi kayak masih kebawa ya ambience-nya gitu. Dan maksudnya karena syuting horor, lokasi-lokasinya kan tetap pasti deket-deket daerah yang mau mensupport ambience itu, walaupun dia nggak horor, tetap aja masih horor gitu. Kadang-kadang kan lo juga lagi belum balik ke state normal dan itu tetap selalu kayak subuh-subuh, jadi kayak deg-degan tipis kan normal, cuman kayak gue tetap mesti pakai skincare. Itu wajib. Mau ada penampakan skincare. Mau ada penampakan tetap skincare, nggak boleh putus. Kayak kulit gue lebih berharga. Pernah nggak putus skincare sesekali gitu? Enggak sih. Nggak pernah ya? Gue nggak bisa sih. Gue nggak bisa tidur kalau ritual gue belum. Gue bukan tipe yang ketiduran karena kecapean. Gue nggak bisa tidur kalau gue belum selesai beauty ritual gue. Oh, lu lahir bulan apa, Asmara Abigail? 3 April. 3 April. April itu apa sih? Aries. Oh nggak ada hubungannya sih Aries sama ritual skincare ini. Tapi memang kadang-kadang ada orang yang nggak bisa di stop itunya ya. Jadi kayak udah ritualnya ini, abis itu hidupnya baru bisa tenang lagi. Iya, baru bisa menghadapi. Gue nggak bisa sih. Gue kayak itu bikin gue seneng sih maksudnya. Diburu-buru gitu pernah nggak maksudnya? Nah tapi gue cepet. Jadi emang yang dibawa banyak, stepnya banyak, tapi gue makanya cepet. Kayak lu kasih gue preparation 15 menit itu maksudnya dari gue mandi sampai jadi itu kayak langsung. Jadi untuk bagian itu gue nggak merepotkan orang gitu. Ya, tapi setidaknya step by stepnya udah disiapin, ini dulu nggak boleh lewat. Berapa durasi boleh make upnya? 5 menit. Yang penting udah langsung cepet aja. Yang penting langsung beres aja. Bisa gitu ya. Iya unik ya. Tapi memang buat Asmara Abigail semoga kedepannya makin sukses terus ya. Amin. Semoga jadi naik gunung. Iya, semoga jadi naik gunung. Jadi punya experience baru lagi. Apalagi selain naik gunung yang mau di ini? Sebenarnya gue sekarang tuh lagi semenjak pandemi kan, pandemi kita semua pasti sering banget yang tiba-tiba kabur work from Bali kan. Nah gue ada masanya tuh kebetulan karena juga research buat peran gue di Stone Turtle, jadi gue lama di Bali karena di Bali tuh ada sanctuary buat penyu-penyu, jadi ngasih makan, ngerawat bayi-bayi penyu, terus pokoknya gue jatuhnya kayak anak intern lah di sanctuary itu. Karena gue lama di Bali dan gue kayak sewa villa yang 2 menit dari pantai, gue ngambil kelas surfing juga. Jadi kayak gue pengen banget sih kalau misalnya ada waktu kosong, gue bisa belajar surfing. Jadi nggak cuma bisa berdiri doang, gue udah bisa berdiri, tapi belum bisa lebih dari berdiri. Belum bisa meluncurnya belum? Ya meluncur, tapi kayak cuman serut gitu, belum bisa yang lebih expert gitu, belum lah. Semoga ada waktunya gue bisa ada waktu latihan yang cuman tiap hari ke pantai latihan sampai beneran at least jago dikit lah gitu. Ya berarti itu naik gunung, belajar surfing gitu dulu ya. Oke, semoga tercapai. Target menikah, ada target menikah? Enggak sih, nggak ada. Belum ada sampai sekarang. Mudah-mudahan ketemu yang menyenangkan lah dan maksudnya
yang asik sih. Iya. Dan bisa diskusi film mungkin karena selama ini gue belum pernah bisa nyambung sama orang yang di luar film buat ngomongin film. Kadang-kadang kayak aduh gue pengen ngomongin film tapi orangnya nggak ngerti gitu. Ya lu edik film banget ya soalnya ya. Iya, gue soalnya kalau gue karena kuliahnya IKJ emang dari dulu tuh ini banget apa namanya pencinta film garis keras. Tapi percaya nggak percaya kan kalau gue udah married ya udah punya anak, ketemunya justru yang nggak suka film. Nah biasanya tuh nanti lu bisa begitu Asmara Abigail. Nah kemarin kan gue udah Juventus yang suka Juventus kan itu. Yang suka Juventus dia suka nonton sih, cuman maksudnya buat diskusinya kalau kayak oke lah, tapi tetap bukan point of view filmmaker kan. Kayak ya kita lihat aja nanti. Iya semoga ketemu ya. Semoga ketemu yang suka ngobrolin film jadi bisa diskusi habis nonton Peaky Blinders bisa diskusi. Siapa tahu bisa bikin film bareng. Oh iya benar. Ya, kan calon produser saya Bu. Minimal bantuin saya dulu ya Bu. Ya pokoknya thank you Asmara Abigail, sehat-sehat terus. Thank you Kemal. Buat yang nonton thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu di episode selanjutnya. Ciao ciao.